sangat nyata ya, yang disembah oleh Tuhan Yesus itu bukan yang disembah oleh Muhammad, karena yang disembah Tuhan Yesus itu adalah sosok yang sedang sekarang bertahta di surga. Itulah Bapaknya. Itu ada tampangnya, ya, ada tampangnya. Ya, jadi tampangnya kalau kayak kalian, mana? Ya, tampangnya kayak mana? Seperti manusia. Laki atau perempuan? Ya, itu nggak urusan. Artinya gini loh, mau nggak usah kau. Bukan urusan. Sekarang gini loh. Manusia itu terdiri dari laki memiliki perempuan. Pertanyaan saya, Tuhannya Yesus itu laki atau perempuan? Kan gitu. Saya tidak tahu. Nah, artinya gini, sudah jelas ya, yang disembah oleh Muhammad pasti bukan disembah Tuhan Yesus ya. Itu aja. Mau kayak mana pun kau mendeskripsikan, karena yang disembah Muhammad tidak bertahta di surga. Baik. Nah sekarang, ketika kemudian Yesus menyembah yang sosoknya seperti manusia, itu menurut kamu kan? Menurut Bibel. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus sendiri pernah gak mengajarkan kaumnya untuk menjadi Kristen? Pernahkah? Pertanyaan itu waras atau enggak? Ya waras dong. Jadi gini ya. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Udah? Untuk melakukan supaya siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup, diselamatkan. Nah, percaya nggak Anda kepada Yesus ketika Dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percaya nggak? Iya. Nah, Anda sendiri Bani Israel atau bukan? Nah, jadi gini, orang itu ada dua golongan. Keturunan Adam dan bukan keturunan Adam. Dan pertanyaan saya, ketika Anda membawa Yohanes 3:16, begitu besar kasih Tuhannya Yesus sehingga Tuhannya Yesus mengutus bernama Yesus. Barang siapa yang percaya kepada manusia Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosa. Pertanyaan saya, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Betul. Ya. Berarti Yesus hanya untuk Bani Israel? Ya. Anda Bani apa? Bani Israel. Dari keturunan? Israel dari keturunan Ishak semua ke bawah. Jadi gini loh kawan, udah Israel itu namanya ada dua, Israel jasmani, ada Israel rohani. Jadi gini kan, penting kau pahami yang disembah oleh Tuhan Yesus, yang disembah oleh Tuhan Yesus bukan yang disembah oleh Muhammad. Udah. Jadi kalau percaya kepada Yesus, haram hukumnya menjadi Kristen. Kenapa? Kalau percaya kepada Yesus, haram hukumnya menjadi Kristen. Tidak boleh jadi Kristen. Kalau Kristen itu murid Yesus. Hanya murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Hanya murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Sekarang saya tanya kepada saudara, murid Yesus makan babi enggak? Makan babi? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya murid Yesus makan babi? Di mana? Tengok, baca di Kisah Para Rasul. Iya, semua. Ya. Udah, jadi gini kawan. Udah. Apa? Yesus, kitab yang turun dari surga. Ya. Apa itu tidak namanya? Tidak mengajarkan untuk melarang makan babi. Iya. Udah. Parah kau ini. Hafal. Jadi gini, kalau yang disembah Muhammad. Kalau Anda percaya kepada Yesus, haram hukumnya jadi Kristen. Karena Kristen itu adalah anti Kristus, anti Yesus. Kristen lah murid Yesus. Jadi masa murid Yesus adalah anti Kristus. Jadi gini. Tidak ada murid Yesus. Tidak ada murid Yesus di luar Yahudi, nggak ada. Jadi murid Yesus jadi kayak gini. Narasi itu coba narasi itu. Murid Yesus adalah anti Kristus. Tolong tunjukkan data di mana datanya Yesus itu pernah melakukan penginjilan kepada non Yahudi. Tunjukkan, silakan. Di mana?
Ayo, kalau percaya kepada Yesus, nggak boleh jadi Kristen, haram. Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepada aku, kamu akan melakukan juga perkataan, juga pekerjaan yang aku lakukan. Oke? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku. Kamu mendengar Yesus nggak? Kamu pernah bertemu dan mendengarkan suara Yesus nggak? Di mana kamu pernah bertemu Yesus pada abad pertama? Di tahun berapa kau ada di situ? Ayo. Yesus berkata, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suaraku. Ayo. Kamu hadir di abad pertama, di tahun 30 sampai 33, kau dengar suara Yesus? Hah? Keren mana suara Yesus dengan suara Bang Suma? Jadi yang disebut pengikut Yesus itu hanyalah yang mendengarkan suara Yesus. Kamu nggak pernah mendengar suara Yesus. Saya bisa mendengarkan suara Yesus. Di mana kau mendengarkan suara Yesus? Dari Bibel. Iya. Makanya suara itu bukan harus resonansi. Bukan harus resonansi kawan. Suara itu ada yang tertulis. Yesus mengatakan suara. Yesus mengatakan dengan jelas, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suaraku. Kurang ajar apa nih? Asik dimut-mut aja pun. Dan mengikuti kurang ajar aku. Monitor nih apa nih? Moderator nih. Kurang ajar moderator nih. Murid Yesus tidak pernah main TikTok. Murid Yesus tidak makan babi. Kurang ajar moderator nih, asik dimut-mut. Yesus punya murid tidak pernah ke gereja. Oke? Murid Yesus semuanya tidak ada yang berkuluk. Oke? Artinya gini. Sekarang Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Ketika artinya gini, Muslim adalah antikristus. Sabar dulu. Ketika aku bersunat, pengikutku bersunat. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Yohanes 10:27. Ketika aku bersunat, pengikutku Yesus tidak pernah mengajarkan sunat. Hei, Yesus mengatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Ketika aku bersunat, maka pengikutku Yesus tidak pernah melakukan sunat. Lukas 2:21. Dia hanya disunat. Dia tidak melakukan sunat. Dia hanya disunat. Siapa bilang dia tidak melakukan sunat? Dia sunat. Dia hanya disunat. Dia tidak pernah melakukan sunat. Itu artinya dia melakukan sunat. Artinya dia disunat. Dia melakukan sunat. Yesus tidak pernah melakukan sunat. Kenapa dia tidak pernah melakukan? Kenapa dia dikatakan melakukan sunat? Coba tunjukkan di mana Yesus melakukan sunat kepada murid-muridnya. Lukas 2 nomor 21-22. Yesus disunat. Itu Yesus disunat. Itu Yesus disunat, bukan melakukan sunat. Melakukan sunat itu namanya. Bukan dia yang bersunat dia. Loh. Namanya dia usia ke-8. Yesus tidak pernah mengajar. Dengar. Yesus mengatakan apa? Bahwa siapa yang siapa yang mendengarkan firman-Ku, maka dia akan mengikuti apa yang aku kerjakan. Aku mengerjakan, aku sunat, muridku sunat. Ayo. Jadi kamu itu kamu itu antikristus. Kamu itu serigala yang nyamar domba. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel, kamu adalah serigala yang nyamar domba. Tidak ada domba makan babi. Domba itu makan rumput. Hanya serigala yang makan babi. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya kau bisa lihat dia makan babi. Ya, itulah kau ibadah minggu. Itulah buahnya serigala itu. Muhammad antikristus. Tidak ada Nabi Muhammad antikristus, nggak ada. Ada nggak Yesus diutus untuk orang Arab? Nggak ada. Yang disebut antikristus ketika Yesus diutus untuk orang Arab menolaknya. Tapi kan tidak. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad bukan umat Israel. Nabi Muhammad bukan Israel. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar sebagai pengikut Yesus, tidak pernah. Yang disebut antikristus adalah mereka yang kemudian tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia untuk Bani Israel. Itu antikristus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yang disebut antikristus ada yang menolak pernyataan itu dengan membuat pernyataan.
Pernyataan-pernyataan Yesus ditolak, itulah antikristus. Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Antikristusnya mengatakan, aku juga adalah Israel rohani. Itu antikristus itu. Anda menyamar-nyamar jadi pengikut Yesus. Anda berarti sama dengan iblis. Yang suka nyamar-nyamar itu hanya iblis. Suka nyamar sebagai malaikat itu iblis. Kristen yang bukan Bani Israel nyamar-nyamar sebagai Israel dengan mengatakan istilah apa? Israel rohani. Dari mana kamu dapat istilah Israel rohani itu? Dari mana? Di mana kau curi itu? Jadi nggak mungkin Muslim Kristen. Ya memang kamu. Karena Yesus bukan Kristen. Yesus itu Muslim, dia orang saleh. Jadi gini loh. Jadi Muhammad itu antikristus nyata. Ya, saya nyata-nyatanya Muhammad itu antikristus. Dengar. Yang antikristus itu adalah anti terhadap Mesias yang datang kepada Bani Israel. Iya, makanya kami tidak Muhammad tidak percaya Mesias bahwa Yesus adalah salah seorang Tuhan dari surga. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah salah seorang Tuhan dari surga? Di mana Yesus mengajarkan Yesus adalah salah seorang oknum dari surga. Ya memang. Ya. Tapi yang dimaksud berasal dari surga itu bukan cuma Yesus. Ya, jadi banyak makhluk-makhluk dari surga. Iblis pun dari surga. Lucifer tidak bermajukan kepada para pejabat surga. Lucifer juga dari surga. Lucifer tidak lagi bermajikan kepada para pejabat surga karena Lucifer diusir dari surga. Ya, nggak usah kau bawa itu. Selamatkan dulu agamamu. Orang-orang yang tidak berkiblat kepada para pejabat surga. Nggak usah kau bawa Nabi Muhammad. Agamamu dulu kau selamatkan. Kristen ini menyembah manusia ini dari mana asalnya? Dari mana asalnya ini Kristen muncul? Dari mana? Dari mana asalnya Kristen? Kristen ini asalnya dari mana? Jangan di-mute. Muhammad antikristus. Bagaimana kau tidak mau di-mute kalau begitu caramu, bro? Aduh. Ya, makanya gini loh, kalau Muhammad antikristus ngapain kalian membahas Bibel? Artinya begini, Bang. Kenapa lari begitu cara berpikirmu? Kan dari awal saya tanya, sehat, sudah minum obat. Makanya gini loh kawan. Jadi dari tadi aku ngomong di mute terus. Dari situ aja sudah nampak. Abang tidak menunjukkan sopan santun, adab. Sekarang gini loh, apakah Muhammad percaya bahwa Yesus Muhammad bahwa manusia Yesus datang dari surga? Yesus tidak ada ajarannya begitu, nggak ada. Ajaran manusia Yesus adalah seorang dari surga. Itulah artinya Yesus. Ajaran Yesus mau dipercayai sebagai Rasulullah, itu ada. Selesai. Memang dia rasul, tapi bukan rasul Allah. Dari talo itu, dari talo. Yang pasti Yesus adalah rasul untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Dah, titik. Kalian ini penumpang gelap, kalian ini serigala nyamar domba. Dah, paham?